Tunggu itu. Ini sudah warga di Kenkasan punya yang Di Kasang ya. yang tinggal dikasih tempat keramat hanya sepanggal yang itu saja yang ada kayu tinggi-tinggi. Oh, yang ada kayu tinggi-tinggi itu? Iya, itu saja. Oh. Ini ada pohon-pohon ini. Nggak sampai 100 meter itu, Bapak? Ini sekitar 500 meter mungkin. 500 meter aja ya? Oh, tidak sampai pas. Tidak sampai. Itu tempat keramat itu kan sepotong kecil, lapangan bola satu pun tidak cukup. Iya, iya. Normal. Anda mau gambarkan dia punya konteks. Orang warga Tramara kah? Harusnya 2,5 hektar tinggal 500 meter aja. Memang pertamanya dimarah, cuma yang sudah terlanjur sudah dibongkar dulu. Baru kita tahu. Satu pohon yang di sana itu pohon apa? Itu pohon kayu meranti. Pohon kayu meranti. Iya. Jadi sudah dibongkar gitu aja, yang terang bisa marah lagi ya? Iya, tidak bisa dimarah lagi, tapi sudah terlanjur dibuka. Terkubur debu, langit biru semakin sayu. Bayi lahir nampak rentan. Jadi Bapak punya nama siapa? Enrikus Ndiken, Enrikus Ndiken. Nah Bapak, ini tempat apa ini? tempat keramat. Tempat keramat. Bisa cerita nih, biasanya orang kesini ngapain saja? Biasa datang ke sini berdoa atau pas lewat mau taruh barang, taruh sedikit pinang, kapur siri, mungkin rokok kah, derma-derma begitu. Ya. Diminta dari marga tuh sebenarnya 2 hektar, tapi sekarang ini sudah kurang dari 500 meter. Ya itu perusahaan duluan bongkar, dia pas bongkar kita datang lihat begini, ya ampun sudah habis. Itu perusahaan dia mau bikin apa? Bongkar aja. Untuk jadi kebun apa itu? Kebun ini kelapa sawit. Bumi semakin tua, bapakku udara semakin hampa. Manusia tega bunuh ibunya, manusia tega meracuninya. Aku rindu bulan, aku rindu matahari, aku rindu bintang-bintang. Bumiku hampir mati, udara teracun. Jadi no, urus nih pas ketemu dengan tempat keramat mau komite. Jadi dia bukan kepala kali yang itu. Iya. Jadi kami dari marga, kami tidak setuju dan kami adakan pemalangan secara adat istiadat kami tanam kayu sasi. Maksudnya kalau kami khusus orang Marin, kalau kami sudah tanam begini, siapapun tidak akan kore lagi, tidak akan masuk di tempat ini. Berarti ini tanda larangan. Kalau misalnya ada yang melanggar seperti apa Pak? Itu diberikan sanksi. Berupa apa biasanya? Kalau menurut adat istiadat kita harus yang buat pelanggaran harus berikan kita babi atau minuman adat berupa minuman itu namanya wati. Itu harus denda ke kami marga Mahuja. Rugi sudah pernah dilakukan. Yang dilakukan itu dalam perjanjian itu lahan 2. Ternyata setelah mau pembongkaran dalam surat perjanjian kelepasan kita lihat itu bukan lahan 2, dibayar sampai dengan lahan yang bukan lahan 2, itu lahan adat. Berapa bayarannya di sana? Yang pertama dibayar itu 350 juta per hektarnya 350 ribu. Hektar. Iya, per hektar 350 ribu. Itu dibayar. Sudah dibayar semua itu? Sudah. Tapi perjanjian kita pegang karena perjanjian yang dibayar lahan 2, bukan tanah adat. Karena di situ tanah adat nanti dibicarakan setelah lahan 2, proses pembayaran itu selesai. Ternyata sekarang sudah terbalik. Jadi sebelum itu terjadi kita adakan pemalangan dengan tanam sasi secara adat. Dan sasi ini berlaku secara hukum adat, tidak boleh dicabut.
Bapak Firdaus ya? Iya. Saya Anggi Pak dari Kompas Pak. Kompas. Mau tanya-tanya soal perusahaan di sini. Kompas itu apa? Koran. Iya. Boleh. Kalau kita punya berapa hektar di sini? Ini kalau dari izin lokasi kita itu izin lokasi awal itu 33.000. Tapi setelah dikurangi moratorium dan lain itu tinggal 21.000. Dikurangi HCP, HCS, ya kan, high conservation value sama high carbon stock. Gitu. Nggak bisa kita datang sini kalau izin prinsip nggak ada. Izin prinsip itu biasanya konsesi namanya. Konsesi ya. Oh, berarti belum ada HGU ya? Tapi HGU sudah proses lah ya. Selesai. Sekarang kan kita kadastral. Jadi HGU itu bukan susah lah ngurus HGU. Nggak usah dulu ngurus HGU. Ya mau menumbang. Terus target HGU dapat kapan, Pak? HGU ini kan apa ya? Ini enggak lebih dari bulan 7 Tapi kita sudah bisa tanam ya? Belum ada ya, HGU. HGU itu nggak ada hubungannya dengan tanam. HGU lebih ke produksi atau Jadi gini, bukan harus keluar HGU dulu baru kita bisa tanam. Kalau keluar HGU kita nunggu 5 tahun kan gini, kita bisa proses kadastral kalau misalnya sudah ada aktivitas di situ. Kita nggak boleh masuk nomor 3 kalau di sini aktivitas nomor 2 nggak ada. Kita nggak bisa masuk nomor 4 kalau aktivitas nomor 3 nggak ada. Nah, HGU ini HGU itu di aktivitas terakhir dia. Bagaimana mungkin kita ciptakan HGU? Di sini kita nggak pernah kerja, nggak ada orang di situ. Kalau yang bapak maksud harus ada HGU dulu baru nanam kan? Berarti bikin dulu HGU, baru kita mulai ujuk-ujuk buka ini. Ya, gimana caranya kita mau kalau kita belum ada apa-apa sini dapat yang biasanya kalau kan gini, untuk mendapatkan HGU kan punya syarat. Jadi kalau dalam pelaksanaan ini banyak melanggar, misalnya melanggar kayak misalnya undang-undang lingkungan hidup ditunda atau ditinjau ulang lah pengajuan HGU-nya, ya kan. Nanti datang orang AMDAL, oh ini cara membuatnya salah ya. Iya. HGU-nya nggak usah keluarin. Jadi gitulah dia. Kalau sekarang AMDAL dan lain-lain udah kita kantongi ya? Udah, kalau AMDAL udah. Ini besok jam Oke, lebih. ya kita jalan ya. Mau Oh, Pak Pastor ya? Ya. Aduh, maaf Pak Pastor. Aku rindu bulan, aku rindu matahari, aku rindu bintang-bintang. Bumiku hampir mati, udara teracuni. Apakah ini harus terjadi? Aku rindu bulan, aku rindu matahari, aku rindu bintang-bintang. Bumiku hampir mati, udara teracuni. Apakah ini harus terjadi? Kami Marga Manusia Besar dengan tegas menolak urusan kelapa sawit untuk adakan pembongkaran di lahan tanah adat kami. Marga Manusia Besar. namanya siapa, Pak? Agustinus Omben Mahuse. Lagi? Agustinus Dayo Mahuje.